warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Kita di sini akan berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan selama BIMTEK penguatan perubahan pembelajaran transisi PAUD SD yang menyenangkan. Nah, sebelum masuk di materi, saya akan menyampaikan dulu tentang apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi meskipun usia kita 2 tahun lagi sudah mau pensiun, jadi wes ndak usah mikir yang berat-berat. Kemarin saya mendapatkan teman-teman yang bermacam-macam seperti ini. Ada yang besok 2 bulan lagi pensiun, tapi ternyata beliau masih semangat sekali untuk mengikuti pelatihan selama 3 hari di Fasa Hotel. Yang laki-laki ini dari Pulau Rote, guru sebagai pembelajar yang sepanjang hayat. Jadi kalau ada kalimat wis tuwek, wis gak perlu mikir yang berat-berat. Jadi semoga dengan adanya diseminasi hari ini merubah pemikiran, mindset Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya akan sampaikan kali ini yang kita pelajari apa saja. Yang pasti kita akan belajar tentang dasarnya transisi PAUD. Lalu kita akan belajar tentang kemampuan 6 fondasi dan juga 3 target perubahan yang memang saat ini sudah harus kita lakukan. Sebelum ke materi, saya ingin tahu dulu apa arti dari PAUD. Coba, Bapak Ibu. Ya, pendidikan anak usia dini. Betul, kepanjangannya. Ada yang tahu usia berapa PAUD itu? Usia 3 sampai 5 tahun. Usia 3 sampai berapa, Pak? Sampai 8. Mulainya? Mulai tahunnya? Berapa tahun? Ya. Jadi pendidikan anak usia dini itu dimulai dari usia 0 sampai 8 tahun. Nah, kalau di sekolah usia 8 tahun itu dialami oleh anak-anak sampai kelas 2. Kelas 2 SD. Jadi, kelas 2 SD apa termasuk anak PAUD? Ya. Selama itu 8 tahun. Ya. Sama usianya 8 tahun atau Baik. Untuk dasar hukumnya, dasar hukum transisi PAUD SD itu sudah diperbarui di Surat Edaran Dirjen PAUD tentang penguatan transisi PAUD ke SD kelas awal, lalu diperbarui lagi di Surat Edaran untuk implementasi penguatan transisi PAUD SD ke kelas awal. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya akan memutarkan sebuah operet. Kenapa, Nak? Memangnya harus ya aku masuk SD? Gimana kalau nanti aku nggak suka di SD? Kenapa nggak di TK terus aja? Kamu kan sudah tambah besar, Nak. Jadi pasti harus naik kelas dong, supaya kamu banyak belajar. Di TK aku juga belajar banyak kok. Aku ingat, aku belajar merakit kapal yang berlayar mengapung gagah di sungai. Aku ingat, aku belajar menanam kacang yang tumbuh subur dengan pupuk buatan sendiri. Aku ingat, aku belajar tentang dunia. Oh, dari Sabang sampai Merauke.
takut masuk SD. Aku lihat tumpukan buku. Aku lihat kumpulan kertas. Banyak kata belum ku kenal. Jumlah angka belum ku tahu. Kakak, ayo main. Tak kulihat lagi tanda ceria. Tak kulihat lagi tertawa riang. Bermain juga bisa belajar. Kakak, ayo main. Kakak banyak PR, Dek. Nanti dulu ya mainnya. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Siapa yang bisa baca tulisan ini? Ayo, siapa yang bisa baca tulisan ini? Aku belum bisa membaca, Bu Guru. Ines belum bisa membaca. Mengapa? Hari ini kita akan belajar matematika. Berhitung tak kupahami, mungkin itu mudah bagimu, tetapi sulit untukku. Seakan angka itu mengejekku. Banyak angka yang dijumlah, banyak angka yang dikurang. Mengapa aku belum bisa? Apakah ini tak berlebihan? Baca tak kupahami, mungkin itu mudah bagimu, tetapi sulit untukku. Seakan huruf itu mengejekku. Banyak kata yang ditata, banyak huruf yang disusun. Mengapa aku belum bisa? Apakah ini tak berlebihan? Apakah ini tak berlebihan? Aku sudah selesai, Pak Guru. Aku juga sudah. Ines, kamu belum selesai. Kamu belum bisa ya? Teman-teman, Ines belum bisa berhitung. Kita bantu yuk. Nak, ada apa? Kamu mimpi buruk ya? Iya, aku mimpi buruk. Di dalam mimpiku, aku nggak bisa mengikuti pelajaran di SD. Aku nggak bisa membaca, aku nggak bisa menghitung. Tapi teman-teman yang lain bisa. Aku takut masuk SD, Bu. Saat pagi tiba, matahari bersinar, kau harus pergi sekolah. Takut merayap, hatimu gemetar, namun ku kan selalu membantu. Lihatlah ke depan, buka matamu, ada keajaiban menunggu. Guru dan teman ada di sana untuk membantumu tumbuh dan berkembang. Jangan khawatir, jangan merasa sendiri. Ku selalu di sampingmu, ku pastikan kau kuat. Ku menyanyi, ku jaga kau selalu bahagia. Kau selalu ada di hatiku sepanjang waktu. Selamat datang di kelas 1 SD anak-anak semuanya. Bu Guru senang sekali bisa mengajar di kelas ini. Bu Guru punya pertanyaan penting nih. Apa sih artinya
jadi anak SD? Harus bisa baca tulis. Harus pandai berhitung. Dapat nilai bagus. Banyak PR-nya. Bu Guru, aku belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Apa ini artinya aku belum pantas masuk SD? Siapa bilang masuk SD harus lancar membaca, menulis, dan berhitung? Kamu di sini untuk belajar dengan senang. Tugas Bu Guru untuk membantu kamu dari tidak bisa menjadi bisa. Kalau kamu udah bisa semuanya, untuk apa ada Ibu Guru di sini? Kata orang masuk SD harus bisa membaca, tapi tidak selalu harus. Kata orang masuk SD harus pandai berhitung, tapi tidak selalu harus. Kata orang masuk SD harus ahli menulis, tapi tidak selalu harus. Di sini tempat kita belajar, dari tak tahu menjadi tahu. Di sini tempat kita berkembang, dari hebat jadi istimewa. Kamu punya bakat yang berbeda, tapi kita semua istimewa. Kamu jangan saling membanding, tapi kita harus bersaling mendukung. Ines, gimana sekolahnya hari ini? Senang nggak? Senang, Bu. Ternyata SD itu menyenangkan. Iya kan, teman-teman? Iya. Wah, ayah senang mendengarnya. Bu Guru, gimana ini hari ini? Belajar apa saja? Wah, banyak sekali Pak, Bu. Anak-anak di SD ini nanti bisa belajar apapun yang mereka ingin ketahui. Terima kasih sudah menyaksikan Operet Transisi PAUD SD. Terima kasih telah menonton Transisi Anak PAUD SD. Kita rayakan keberhasilan anak di PAUD. Oh, hargailah hak anak berproses. Jika anak belum bisa calistung, binalah mereka, jangan dihakimi. Selamat datang di SD, tempat belajar dan bahagia. Dari video tersebut terdapat dari video tersebut ada miskonsepsi yang berhubungan dengan transisi PAUD SD. Jadi apa yang Bapak Ibu Guru temukan dari video tersebut? Kelas 1 gak boleh moco. Kalian moco? Oleh. Kalau bisa moco gak foto. Oke. Maksimum berjalan itu bisa membaca. Oke. Nah, ayo bucum ini, bucum. Bacanya kelas 1 dijamin. Ya, memang itulah yang terjadi. Tapi tidak tahu ya, ini terjadi ke anaknya siapa. Saya sendiri waktu pelatihan saya pikir tidak semuanya anak seperti ini. Tidak semuanya anak yang mau masuk kelas 1 itu seperti ini, tapi dari sekian yang merasakan tidak siap, itulah yang kita siapkan. Jadi yang sudah siap mungkin tidak perlu treatment. Yang kita treatment adalah anak yang memang membutuhkan. Miskonsepsi apa yang bisa Bapak Ibu Guru temukan? Nih, bagi anak usia dini, dalam hal ini adalah Ines, pembelajaran yang menyenangkan hanya ada di PAUD. Sementara pembelajaran di SD kelas awal dianggap sangat menakutkan karena proses pembelajaran yang belum berpihak kepada anak. Mungkin ini 2 tahun kemarin, 2-3 tahun kemarin, mungkin seperti ini. Hah? Tapi kalau saya, Bu Jum dan Bu Siti pun, ini kan dari pengalaman ya, yang sudah kami terapkan, yang sudah saya lakukan, yang sudah saya lihat. Saya, Bu Jum maupun Bu Siti tidak menerapkan hal yang
menjadi miskonsepsi ini. Kita kan juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu, sebelum adanya kurikulum Merdeka pun kita sudah seperti ini. Ini karena memang mungkin ini disiapkan untuk mereka, para guru-guru yang belum membaca tentang konsepnya transisi PAUD. Baik guru maupun Ines sendiri percaya bahwa ketika tidak bisa calistung, maka ia tidak dapat mengikuti pembelajaran. Pembelajaran literasi dan numerasi hanya berfokus pada kemampuan calistung semata. Pembelajaran di SD kelas awal tidak menyenangkan, karena Ines tadi melihat bahwa kakaknya mengerjakan PR, di sekolah banyak tumpukan buku, sedangkan di TK tidak seperti itu. Berarti kita besok tumpukan buku di kelas dikurangi, Bu. Ines memiliki keyakinan bahwa pada saat masuk SD, ia harus dapat menguasai calistung agar bisa mengikuti pelajaran. Saya tidak mengingkari ini, memang betul banyak orang tua, bahkan guru TK berpikir bahwa sekolah SD mau masuk itu, apalagi sekolah kita SDN Kandangan 1 adalah sekolah yang difavoritkan, itu mau masuk di sekolah ini, itu pasti dites. Pertanyaan yang sering saya jawab dari sekolah-sekolah yang lain TK itu bertanya, Bu, tesnya besok di SDN Kandangan 1 seperti apa? Gitu. Padahal menurut pengalaman sebelum-sebelumnya memang kita tidak pernah melakukan tes. Mungkin yang dianggap tes itu waktu kita melakukan daftar ulang dan pengumpulan berkas itu, anak disuruh menulis, anak disuruh membaca. Nah itu kemungkinan itu yang dianggap sama wali murid yang lain itu akhirnya getok tular ya namanya, getok tular. Akhirnya mereka menyampaikan ke tetangga-tetangganya bahwa di SDN Kandangan 1 pakai tes. Nun sewu. Halo Kak, apa Kak? Apa? Ya mbak kamu jam 12 saja. Atau jam setengah 12 nggak apa-apa, jemputan setengah 12 ya. Ya, Assalamualaikum. Oke, jadi dengan adanya surat edaran yang sudah diperbarui ini, penguatan perubahan pembelajaran itu tadi, besok Bu Jum dan Bu Siti kita menghilangkan itu. Jadi anak waktu kita pemberkasan daftar ulang itu kita tidak usah melakukan tes. Itu aja kita beralasan itu sebagai asesmen dia. Nah, oke, asesmen itu akan dilakukan saat MPLS. Kan itu kan maksudnya itu posisi sudah diterima bukan pada saat pendaftaran. Nah, tapi asesmen itu dilakukan saat kita juga ingin tahu apakah anak ini benar-benar reguler dan anak ini kecenderungannya ke inklusi. Kemarin kita melakukan asesmen juga. Soalnya begini kalau tetap kayaknya ada yang ditolong. Nah, sekarang karena semuanya sudah jadi edukasi, ya monggo berdifferensiasinya. Nah, makanya kenapa MPLS itu dilakukan selama 2 minggu? Yaitu seperti yang sudah kita pelajari waktu BIMTEK di Klampis Ngasem, memang asesmen itu disiapkan untuk memetakan anak-anak yang memang inklusi atau tidak. Itu tadi dilakukan waktu MPLS selama 2 minggu itu. Ini teorinya. Tapi ya kalau dilakukan ya nggak apa-apa, kan nggak ada salahnya ya. Ya. Nah, miskonsepsi yang ke-6 yang bisa dilihat dari video tadi yaitu pemaknaan bahwa
kesiapan sekolah harus dimiliki anak sebelum masuk SD. Apakah anak yang masuk SD itu harus siap sekolah SD? Harus punya kesiapan itu? Apakah waktu masuk SD, anak itu harus punya kesiapan? Itu miskonsepsi dari video tadi. Nah, kalau kita jawab harus, jadi jawabannya tidak harus, Bun. Karena kita mempunyai 2 minggu itu tadi untuk menyiapkan anak adanya transisi dari TK atau SD itu tadi, kita lakukan di 2 minggu itu. Memang banyak kontroversi, apalagi yang ikut itu adalah guru-guru kelas 1. Kenapa seperti itu? Karena tidak semua anak seberuntung Ines. Ines punya orang tua yang lengkap. Ada anak yang belum TK. Ada anak yang berasal dari keluarga broken home. Ada yang orang tuanya itu sudah tiada. Ada yang dari korban bullying. Nah, itu PR, Bu. Itu nanti dilanjutkan sampai umur 8 tahun, Bun. Nah, sampai kelas 2. Sampai kelas 2 memang hanya Orlando mendapatkan itu. Iya kan? Jadi kalau saya tanya transisi PAUD ke SD itu gerakan atau program? Transisi PAUD ke SD itu gerakan. Ya, jadi harus kita lakukan. Terima kasih Bu Yulis. Siapa yang bisa merubahnya? Kita. Ya. Gerakan ini dimiliki oleh seluruh pihak. Tidak hanya guru. Ternyata memang transisi PAUD SD ini disiapkan, dimasukkan ke Puspaga, disiapkan ke guru-guru TK juga. Banyak dari semacam advokat ya, nek ngarani kayak yang berbadan hukum itu loh. Mereka juga masuk di sini karena katanya memang anak PAUD punya hak perlindungan itu tadi. Jadi gerakan transisi PAUD SD bukan program, tapi gerakan yang dimiliki kita semua, bukan hanya Kemendikbudristek. Baik, untuk yang kedua tadi saya sudah sampaikan kita akan belajar kemampuan fondasi. Inilah yang akan kita masukkan, yang akan kita bangun, yang akan kita berikan kepada anak-anak selama MPLS itu sendiri. Apa visi yang ingin dicapai gerakan transisi PAUD ini? Yaitu proses belajar di PAUD dan SD kelas awal berarti kelas 1 dan 2. Jadi kalau memang anak tidak bisa membaca di kelas 1, saya mohon maaf kalau kelas 1 tetap menaikkan di kelas 2 karena memang guru kelas 2 mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan itu. Ya. Jadi mungkin di kelas 1 kalau memang anak tidak TK, kita hanya bisa mengajarkan tentang konsep, nanti dilanjutkan di kelas 2. Duh, nggak boleh gitu Bu. Kalau anak-anak yang bisa, dia kan punya hak di situ. Boleh AKM kan ya, pemanggilan namanya kan dari pusat, kan kita yang menentukan. Oh, AKM ya. Supaya jujur, Ya.
Kita tetap mengantarkan tugas kita. Saya lanjutkan untuk kemampuan 6 fondasi yang sudah digembar-gemborkan yang harus dibangun di SD. Itu ada 6 yang di sini kurang ini ya, kurang tulisannya kurang apa ya? Kurang jelas. Ya. Kemampuan 6 fondasi. Mungkin sebelum saya tunjukkan fondasi apa saja, Pak Ali saya minta tolong di video selanjutnya. Nggak ada suaranya. Masa? Iya memang nggak ada. Oh memang nggak ada ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat kalau kita mau bangun rumah, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti kita harus membuat fondasi dulu. Supaya tembok, dinding, atapnya kuat, maka fondasinya harus kuat. Ya, begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau kita membangun fondasi itu kuat di kelas awal, insya Allah di kelas 3, 4, 5, 6, mereka juga akan menjadi pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada. Oke, terima kasih Bu Siti. Kita lanjutkan di sini Bu Siti. Apa saja? Nah, kemampuan 6 fondasinya apa saja? Yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Fondasi itu kita bangun perilaku yang diamati. Jelas nggak sih Bu? Aku dewe gak jelas. Ya, nanti saya share aja. Kemampuan 6 fondasi yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Lalu yang kedua, kematangan emosi. Jadi anak yang emosinya lebih matang itu insya Allah ke depannya atau di kelas 3, 4, 5, 6 yang memang materinya sudah lebih kompleks daripada kelas 1, itu juga akan membantu saat dia sudah disiapkan di kelas awal. Gimana Bun? Tapi dari pengalaman kita sebagai pendidik ya, kalau kelas 1-nya nangisan terus kebawa kan Bu sampai di kelas tinggi, iya kan? Iya kan? Iya. Kalau dia tantrum atau kalau dia bisa menguasai, mengendalikan dirinya dengan tantrumnya, itu insya Allah sampai di kelas tinggi pun akan lebih mudah dia menerima materi. Semua Bun, di semuanya, di semua anak, 6 fondasi ini mungkin, tapi perlakuan kita berbeda nanti akhirnya. Perlakuan kita di anak yang normal dengan anak yang inklusi akan berbeda. Kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Lalu yang ketiga, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebayanya. Jadi kalau memang anak itu tidak bisa berinteraksi, berarti kita PR-nya guru kelas untuk membangun keterampilan itu. Daripada kita mengedepankan akademik, maka yang kita siapkan itu adalah ini. Itu maksudnya. Pemaknaan terhadap belajar yang positif, nanti perilaku yang teramati ini. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Yang terakhir, kematangan kognitif. Jadi, apa yang harus dirubah tadi targetnya? Sekolah itu harus menghilangkan tes calistung didik. Tes calistung peserta didik baru di SD. Ini yang harus dirubah.
Ya, nggak pakai tes. Ini memang sudah ada suratnya, ada dasar hukumnya. Menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. 3 minggu pertama itu dipakai untuk pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya, guru baru melakukan asesmen. 3 hari pertama, maaf, 3 hari. 3 hari pertama dari 10 hari. Kan 1 minggu ya. Dari 10 hari itu 3 hari pertama untuk pengenalan lingkungan sekolah. Dan 7 hari setelahnya baru kita diberi kesempatan untuk melakukan asesmen. Jadi tesnya itu di asesmen itu, di 7 hari setelahnya. Nah, ini adalah tugasnya guru kelas 1 dibantu, semestinya dibantu oleh kurikulum untuk membuat kegiatan di MPLS di 7 hari itu. Yang terakhir, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Saya rasa kalau ini tinggal mencari fondasinya aja. Kalau perilaku yang teramati itu sudah termuat. Kalau menurut saya itu sudah termuat atau sudah keluar dari bisa diamati dari TP, tujuan pembelajaran yang kita buat. Baik, Bapak Ibu sudah siap belajar lebih lanjut untuk anak didik kita? Insya Allah. Semoga apa yang kita siapkan menjadi amal jariah, menjadi sesuatu yang membuat anak-anak kita bahagia nantinya. Terima kasih. 2 minggu. Nggih. Seperti yang tahun kemarin, tetap dikoordinasikan dengan sekolah. 3 minggu pengenalan lingkungan sekolah itu kan sudah 3 hari. 3 hari ini kan sudah termasuk dia mengenal kakak kelasnya juga kayak kemarin, Bun. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hak anak, hak hidup, perlindungan, partisipasi. Yes.